saudara-saudara kita, untuk teman-teman kita, ya. Mari saya akan ajak kita untuk melihat satu kehidupan yang bisa memberikan Tuhan kagum. Saya tertarik dari satu pembacaan firman Tuhan, bagaimana seorang perwira yang dipuji oleh Tuhan. Mari kita lihat, biar hal ini membangun inspirasi bagi kita, sehingga kita kembali berkobar-kobar api itu. Api melayani Tuhan, api mengasihi Tuhan, api mencintai Tuhan. Mari kita sama-sama melihat Lukas pasal 7 ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-10. Saya baca ayat ganjil. Bapak Ibu, saudara-saudara, saya panggil Bapak Ibu ya. Nah, adik-adik lah, sudah ya. Adik-adik semua sekalian, mari kita lihat dari Lukas pasal 7 ayat 1 sampai ayat 10. Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum, ya. Saya akan baca ayat ganjil, saudara-saudara baca ayat genap. Setelah Yesus selesai berbicara di depan orang banyak, masuklah ia ke Kapernaum. Di situ ada seorang perwira yang mempunyai seorang hamba mati. Ia mengasihi bangsa kita, dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadah kami. Lalu Yesus pergi bersama-sama dengan mereka. Ketika ia juga perwira itu, empat sahabatnya menyatakan kepadanya, Tuhan, jangan bersusah-susah, sebab aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Sebab itu aku juga menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu, tetapi katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi, dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya. Setelah Yesus mendengar perkataan itu, ia heran akan dia, dan sambil berpaling kepada orang banyak yang mengikuti dia, ia berkata, aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai sekalipun di antara orang Israel. Ayat 10, dan setelah orang-orang yang disuruhnya itu kembali ke rumah, didapatinya hamba itu telah sehat kembali. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Amin. Haleluya. Saudara, kita lihat, saya senang bagaimana Yesus sampai terheran, terkagum-kagum melihat orang ini. Dan ini menjadi inspirasi bagi kita sekalian. Ya, saudara, Tuhan tidak terkagum karena jabatan dia, karena dia berpangkat, tidak saudara. Bukan karena dia orang kaya, tidak saudara. Tuhan terkagum karena apa yang dilakukan oleh perwira ini, saudara. Hal yang pertama, kita cepat-cepat saja. Perwira ini punya hati yang mengasihi orang-orang yang terbawa. Zaman dulu, saudara, hamba itu orang yang tidak masuk hitungan, ya. Bukan lagi pembantu rumah tangga, itu lebih di bawah. Mereka tidak punya hak hidup dan sebagainya, saudara. Tetapi perwira ini, saudara, Alkitab katakan dia punya kasih kepada orang-orang bawah, orang-orang yang tidak terhitung, tidak masuk hitungan, saudara. Nah, saudara, kita lihat, ya, bagaimana Tuhan mau pakai hidup kita untuk melihat orang-orang susah, orang-orang yang terkebelakang, orang-orang yang terpinggirkan, ya, untuk membangkitkan inspirasi, sehingga saudara, orang akan melihat satu waktu, saudara, mungkin kita akan mati, tapi cerita apa yang orang akan cerita tentang kita? Apakah dikatakan orang pengaco, wah itu orang tukang bikin rusak? Tetapi saudara, ada sesuatu yang membawa inspirasi bagi orang lain. Amin. Dikatakan, saudara, sikap bagaimana dia memperlakukan orang yang di bawah, ya. Bagaimana dia memperlakukan, bagaimana saudara memperlakukan orang tua saudara yang sudah tidak bisa apa-apa. Bagaimana kita memperlakukan orang-orang yang tidak masuk hitungan, saudara. Ya, saudara, kita tahu bahwa
Kekristenan bukan berapa lagu yang kita hafal, bukan berapa yang kita hafal saudara, tetapi bagaimana kehidupan kita saudara, ya, membawa dampak bagi orang lain. Yang percaya katakan amin. Amin. Dia mengasihi hamba. Hamba ini saudara, orang yang, ya kalau pembantu sih masih baik, tapi ini hamba, artinya orang yang sangat terhina. Dia seorang besar saudara, tetapi dia punya kasih untuk memperhatikan orang-orang yang di bawah. Itu poin yang pertama dalam hidup ini. Mari kita perhatikan apa-apa yang kita bisa buat bagi orang-orang yang terpinggir, bagi orang-orang yang tidak, yang diabaikan saudara. Dan saya percaya itu akan menggugah hati Tuhan. Amin. Kalau kita kasih kepada orang-orang yang sudah, ya maafan, sudah apa saudara, saya percaya, tapi itu tidak punya nilai apa-apa saudara. Karena mungkin kita kasih dengan satu tujuan, wah nanti dia akan balas, wah nanti dia akan ini semua. Tetapi saudara, kalau kita menolong orang-orang yang mungkin tidak bisa membalas, tidak bisa membalas apa yang kita lakukan bagi mereka, itulah nilai yang luar biasa. Yang percaya katakan amin. Ya. Orang perwira ini juga dia seorang yang apa saudara, murah hati. Dia murah hati saudara, sehingga waktu dia datang kepada Yesus, orang-orang di Kapernaum katakan, dia patut engkau tolong Tuhan. Karena apa saudara? Karena dia, ya, salah satu apa yang dikerjakan, dia membantu pekerjaan Tuhan. Dia melayani, dia membantu pembangunan gereja. Saudara, kalau kita ke Kapernaum sekarang, kita akan lihat rumah atau gereja yang pernah dibangun oleh perwira ini. Saya tanya-tanya kenapa rumah ini tetap masih ada reruntuhannya, tetapi masih membawa apa saudara, cerita bagi orang. Kalau orang ke Kapernaum hari ini, kita lihat ada reruntuhan bangunan sinagog, rumah Tuhan yang pernah dibangun oleh perwira ini. Sampai hari ini bangunan itu masih ada, ya. Untuk apa saudara? Ya, dia orang yang murah hati, orang yang, ya, saudara, Martin Luther katakan, orang bertobat itu bukan beri hati, tapi beri dompet juga. Amin. Kadang-kadang orang bertobat tapi hatinya tetap kikir, pelit. Ya, saudara, marilah kita miliki hati yang murah. Ya, orang sukanya makannya gratis, saudara. Ya, tapi saya tidak sih kita hari ini diberkati oleh Pak Tom. Ya, haleluya. Tapi jangan kita mau iman gratis terus, saudara. Ya, tetapi kita harus juga bisa lakukan. Kalau bisa yang berikut. Nabi bilang, ayo saya yang traktir. Ya, kadang-kadang kita masuk ke restoran, saudara, penyakitnya waktu mau bayar semua ke toilet, saudara. Semua ke toilet, saudara. Pura-pura. Nanti dia datang dari toilet, dia bilang, subayar kok. Dosa tipu, dosa munafik. Tapi saudara, mari kita miliki hati yang murah. Amin. Amin. Hati murah hati. Orang perwira ini seorang yang murah hati. Alkitab katakan, saudara, Alkitab bilang, bahasa Indonesia bilang, melihat terima apa? Hari ini kita terima, besok kita kasih. Amin. Amin. Ya, kok gak ada amin sih? Amin. Ada tangan kita. Terima kasih. Tapi iman kita mau terima terus. Iman kita mau terima terus. Kapan kita mau kasih? Amin. Hari ini saya terima, besok saya kasih. Amin. Amin. Ya. Mari kita miliki mental seperti itu. Amin. Ya. Saya percaya Tuhan akan kagum melihat apa yang Tuhan beri hari ini, besok kita kasih. Ya, hari ini kita dikasih makan Pak Tom, besok kita kasih makan orang lagi. Amin. Ya, amin. Ya, artinya Pak Tom sudah memberikan inspirasi bagi kita semua, supaya kita juga melakukan, ya, dari hal-hal yang kecil, ya, dari perkara-perkara yang kecil. Oh, saya belum punya uang, saya ada. Hanya kita masih belum merelakan, saudara. Sesuatu itu dimulai dari hal-hal yang kecil. Saudara, di Israel itu ada 2 danau, saudara. Ya, kalau saudara ke Israel,
dia mengalir dari sungai Yordan. Sungai Yordan itu mengalir ke Danau Galilea. Dari Danau Galilea mengalir ke Laut Mati. Kenapa disebut Laut Mati? Karena dia tidak salurkan lagi, dia terima terus, sampai kasih lagi. jadi laut mati. Ya, jadi terima, ya, dia terima dari sungai Yordan masuk ke Danau Galilea. Dari Danau Galilea dia salurkan ke Laut Mati. Kenapa disebut Laut Mati? Karena dia tidak salurkan lagi, mati situ, habis itu, ya. Itu membangkitkan inspirasi bagi. Kenapa disebut Laut Mati? Karena dia punya kedalaman di bawah 400 meter di bawah air laut. Jadi saudara, kalau saudara ke Israel, saya berdoa nanti minimal ini tahun kita ke Israel ya Pak Minggus, kita doa supaya dia punya masalah sukses minimal 10 orang kita pilih. Pakai, kalau Pak Tom itu pakai apa? Pakai apa, kuis tanya jawab, hadiah 500. Sekarang Pak Minggus mau bikin 10 orang kloter pertama ke Israel. Yang penting dia punya, wah ini kalau gol ini triliuner nih saudara. Tinggal main saudara. Ya. Oke, itu sebabnya saudara, ya. Hal yang Tuhan dapati dari orang perwira ini adalah dia hati murah, hati yang suka memberi, ya. Hati yang suka memberi saudara, ya. Hal yang kedua yang kita tangkap dari perwira ini, makanya orang-orang katakan Tuhan dia layak untuk apa? Untuk engkau tolong dia, karena dia sudah banyak menolong kami. Dia sudah banyak membantu pekerjaan Tuhan, membantu pembangunan rumah Tuhan di sini. Kita lihat bagaimana Tuhan mau kehidupan kita, Alkitab katakan membangkitkan inspirasi bagi orang. Amin. Sehingga orang-orang, Yesus melihat hal itu. Yesus bilang, anakku ini. Apa yang kita terima kalau kita tidak pernah salurkan? Kita terima berkat, terima firman Tuhan, terima pujian penyembahan yang luar biasa. Mari kita menabur. Minimal menabur doa. Kalau ada yang sakit, kita pergi, boleh nggak saya bantu doa? Ya, nawar. Ya, boleh nggak saya membantu doa? Minimal kau sudah melakukan sesuatu bagi saudara-saudaramu, ya, bagi temanmu, bagi siapa saja. Sehingga saudara, kita lihat kedewasaan itu adalah orang yang lebih banyak memberi daripada menerima. Itulah kedewasaan, ya. Kalau orang katakan kanak-kanak, selalu anak-anak itu meminta, ya. Kalau anak-anak meminta dan ada, kalau kita kan dulu kita pernah jadi anak-anak kan. Ya, kalau kita pun kakak dapat lebih besar dari kita protes, kita marah karena kita kanak-kanak. Tapi Tuhan mau bawa kita jadi dewasa. Youthful Gospel sudah umur berapa tahun? 31 tahun. Harusnya orang-orang Youthful Gospel sudah dewasa secara umur, secara rohani, yaitu dengan kita selalu memberi hidup kita bagi orang lain. Yang kita pikirkan bagaimana kita menolong orang, bagaimana kita memberkati orang, bagaimana hidup kita Tuhan pakai untuk menolong banyak orang. Artinya itulah pikiran kedewasaan, ya. Kalau pikiran kanak-kanak kan, aduh saya disakiti, saya dilukai, saya dikecewakan, saya kurang diperhatikan. Dia hanya mau diperhatikan terus, dia hanya mau dikasihi terus. Begitu tidak dikasih, dia tersinggung, dia marah, dia kecewa, karena sifat kanak-kanak. Amin.
Kedewasaan itu bagaimana hidupnya dia mau memberi bagi orang lain, bagaimana hidupnya dia pakai untuk menolong orang lain. Itulah dewasa. Amin. Haleluya. Mari sebagai saudara-saudara, teman-teman kita dalam Youthful Gospel, kita sudah bertumbuh dewasa. Lakukan sesuatu. Selagi kita nggak tahu tahun depan kita masih bisa kumpul seperti ini, enggak. Kita tidak tahu berapa tahun ke depan kita masih kumpul atau tidak. Kita tidak tahu karena kita hampir semua ini sudah apa? Om Yapi sudah berapa? Wah, sudah di atas setengah abad semuanya. Ya, artinya itu kita sudah dekat. Orang bilang sudah bawa-bawa tanah sedikit. Ya, sudah bawa-bawa tanah sedikit. Mari kita lakukan sesuatu lah. Ya, minimal hidup kita ini berguna bagi orang lain. Amin. Bermanfaat bagi orang lain. Ya, yang ketiga, dia ini orang yang rendah hati. Ya, perwira ini dia rendah hati. Waktu dia katakan Tuhan, beta sudah layak terima Tuhan di rumah beta. Dia suruh Tuhan di rumah berdeka setuju. Ini bepunoi banyak. Ini bepun perabot besar kan bisa kan? Ya, ini orang kaya, perwira. Ya, dia bisa kan? Sekarang kan orang tunjuk-tunjuk uang di ATM. Ya, kan ini. Jadi saudara jangan ketipu kalau orang main medsos tuh, saudara. Orang makan foto-foto kan, padahal itu orang makan yang dia foto, saudara. Saudara yang tidak tidur, saudara. Orang foto di mobil Mercy apa? Wih, saudara bilang, wih, disumpah dapat Mercy, padahal itu Mercy-nya orang. Dia hanya duduk makan, dia duduk di situ kok dia foto. Saudara, kadang-kadang media sosial ini membuka semua kehidupan orang. Yang kadang-kadang kalau saudara tidak mampu, tidak ada ketahanan, saudara bisa tersinggung. Hati ini sakit. Apalagi dia pikul televisi, dia foto di depan televisi 50 inch. Saudara di rumah sakit hati, padahal dia foto itu di showroom televisi, saudara. Dia tidak beli. Tapi saudara sudah kecewa, saudara. Kenapa, saudara? Media sosial ini membuka kehidupan orang lain. Ya, dia makan apa, dia pergi kemana, dia naik apa, saudara tahu semua. Makanya kalau nggak mampu, tidak usah main Facebook. Daripada hati kita teriris terus, kecewa terus, malah dengan Tuhan. Tuhan, kenapa mendapat suami kere begini Tuhan? Padahal bahagia itu tidak perlu harus yang wah-wah. Ya Pak Yunus, bahagia situ dengan nasi tunjuk saja sudah, ketawa-ketawa itu bahagia sudah. Amin. Amin. Jangan tertipu dengan media sosial, saudara. Ya, karena itu bisa mengganggu hidupmu, mengganggu ketentramanmu. Engkau suka bandingkan engkau dengan orang lain, bandingkan kehidupanmu dengan orang lain. Padahal engkau tidak tahu orang lain itu juga susah hidupnya. Hanya dia ketawa-ketawa, dia hanya kasih tunjuk begini-begini, padahal hidupnya juga setengah mati, saudara. Nah, saudara, kita lihat, ya, perwira ini dia katakan Tuhan, ya, dia begitu merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dia katakan, Tuhan, aku tidak layak terima Tuhan di rumahku. Ya, di rumahku. Artinya dia merasa bahwa, wah, mungkin rumahnya bagus, rumahnya mewah, rumahnya luar biasa, perabotnya bagus, ya. Apalagi kalau Tuhan Yesus pergi ke rumahnya, wah, dia bisa pamer semua. Tetapi dia memiliki hati yang rendah dan katakan, Tuhan, aku tidak layak menerima. Mari hidup kita makin hari kita memiliki sifat kerendahan hati. Amin. Dan semakin kita diberkati. Kalau kaya sombong itu tidak boleh, apalagi miskin sombong. Miskin sombong ya Tuhan. Satu kali ada ibu pergi belanja di toko kain. Toko kain, dia bilang, ini kenapa?
Itu bos kayaknya serius. Lu boleh pakai cincin di tangan mah beta. Ini apa? Mas di gigi. Ya, kalau mau orang kaya ada orang lebih kaya lagi, saudara. Amin. Lebih baik kita merendahkan diri, berusaha. Kalau engkau diberkati Tuhan, makin rendah hati itu luar biasa. Amen. Membawa inspirasi bagi banyak orang. Tuhan akan terkagum-kagum. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Amin. Tuhan terkagum, makin diberkati, makin dia rendah hati. Tuhan bilang malaikat, Tuhan bilang kepada malaikat, kirim dia lagi berkat. Kalau baru sedikit saja, semua pamer-pamer, Tuhan bilang malaikat stop saja, gak usah. Ya, tapi kalau kita rendah hati, orang rendah hati itu dicintai Tuhan. Amin. Makin kita dipercayakan, makin kita diberkati Tuhan. Milikilah hati yang rendah seperti perwira ini, ya. Yang pertama, dia mengasihi orang-orang yang terpinggirkan, orang-orang yang terhina. Yang kedua, dia miliki hati yang murah. Yang ketiga, dia miliki hati yang rendah hati. Yang keempat, yang terakhir, dia percaya kepada Tuhan. Dia bilang, Tuhan, cukup engkau katakan saja apa yang engkau katakan. Itu artinya perwira ini, saudara, dia percaya Tuhan. Senang kalau kita percaya dia. Amin. Kalau kita andalkan Tuhan, itu Tuhan paling senang. Ya, mau apapun terjadi, aku percaya Tuhan. Ya, jangan oh Tuhan, kalau kau begini aku percaya kau. Tidak ada alasan. Tetap aku akan percaya kepada Tuhan. Mau Tuhan selesaikan masalahku, Tuhan tidak selesaikan masalahku, aku tetap percaya kepada Engkau Tuhan. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Iman itu artinya amin untuk firman Tuhan, amin untuk perkataan Tuhan. Ya, memang perkataan Tuhan kadang-kadang tidak masuk akal. Ya, kalau masuk akal itu perkataan manusia. Ya, perkataan firman Tuhan artinya kalau bilang firman Tuhan berarti sesuatu yang kadang-kadang tidak masuk akal. Ya, namanya firman Tuhan, kecuali firman manusia. Ya, tetapi saudara, kita lihat perwira ini sangat-sangat beriman kepada Tuhan. Ya, sangat beriman. Ya, dia katakan apa, saudara? Dia tahu bahwa Tuhan yang mampu menyelesaikan masalah. Sampai hari ini, apapun keadaan kita, tetap percaya. Apapun situasi, tetap percaya. Karena engkau percaya kepada orang yang engkau kenal, yaitu Yesus. Tuhan, kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Yesus Tuhan. Ya, kita percaya pada. Percaya tahun ini kita akan diberkati Tuhan. Amin. Amin. Ya, harus percaya. Ya, apapun kata Tuhan, aku percaya. Tuhan senang. Kalau saudara omong kepada orang dia ragu-ragu, saudara tidak. Tapi kalau engkau percaya kepada apa dia katakan kepadamu, pasti dia senang. Yang membuat Tuhan senang kepada kita kalau kita percaya dia. Ya, kalau kita percayakan janjinya, kita percayakan firman-Nya, kita percayakan perkataannya, kita percaya apapun terjadi, situasi apapun, masalah apapun, aku tetap percaya akan Tuhanku. Tuhanku tidak pernah tinggalkan aku. Amin. Yang belum ada mobil tahun ini dapat mobil, yang belum ada rumah tahun ini dapat rumah. Kalau bisa 2 mobil lagi, Pak Yeri tambah mobil lagi ya, Pak Yeri. Belum ada. Cari baru. Hah? Yang lama sudah lewat, yang baru datang, baru datang. Ya. Yang lebih bagus lah, yang lebih mewah ya, mungkin ya minimal Pajero lah. Ya. Haleluya. Haleluya. Ya, tidak ada mustahil. Ya. Itu sebenarnya Pajeri, mau diubah jadi Pajero. Baik, Pak Rubah dari kita tetap percaya janji Tuhan. Amin. Tidak pernah berubah. Amin. Amin. Tubuhlah hati Tuhan terheran-heran dengan kita. Amin. Wah, ini orang aku berkati dia tambah rendah hati.
Ya. Tuhan nggak tidur, Tuhan dia malaikat cepat kasih apa dia mau kasih dua. Ditambah dikasih tambah rendah hati, bukan tambah makan puji saudara, tapi tambah rendah hati. Amin. Dia tambah cinta Tuhan, tambah mengasihi Tuhan, apinya tambah berkobar-kobar dengan Tuhan. Maka saya percaya hati Tuhan, kalau Tuhan sudah disenangkan, apa saja dia bisa buat. Amin. Buatlah hati Tuhan memuji. Aku temukan ada seorang yang luar biasa. Aku temukan seorang perwira yang hebat. Dia kaya, dia sukses, dia punya jabatan. Mungkin jabatan kayak sekarang kayak Sambo lah gitu ya. Ya Papa. Ya itu perwira karena dia sudah. Dia percaya. Saya punya anak buah. Apa yang saya omong dia ikut. Saya di hadapanmu anak buahmu. Apapun yang kau suruh siap. Selalu kalau polisi itu apapun ya. Siap. Mau bilang komandannya datang. Komandannya puas. Beta masih ini. Oh sudah. Besok kena pecat sudah. Tapi selalu siap. Buatlah hati Tuhan senang. Waktu engkau percaya akan Dia, percayakan janjinya, percayakan kuasanya. Walaupun aku sakit, aku percaya Tuhan. Engkau sanggup menyembuhkan. Engkau sanggup pulihkan aku. Engkau sanggup angkat hidupku. Engkau sanggup menyelesaikan hutang-hutangku. Engkau sanggup menyelesaikan masalahku. Kalau kita percaya kepada Tuhan, Tuhan senang. Kalau kita percaya setengah-setengah dengan Tuhan, hati Tuhan sakit. Kenapa anakku? Dia kok kurang percaya dengan saya. Dia masih ragu-ragu dengan saya. Tapi buatlah hati Tuhan bergetar dalam hidup ini. Kita masih ada diberikan waktu-waktu. Kita nggak tahu sampai kapan kita hidup. Tapi milikilah hati seperti perwira ini. Dia menggugah hati Tuhan, membuat Tuhan terkagum-kagum dan terheran-heran. Puji Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Pak Yunus silakan menyembah terus. Mari kita nikmati penyembahan pada sore hari ini.